Siapa sih yang nggak tahu Brazil? Brazil ini dijuluki sebagai negara sepak bola. Selain itu juga, Brazil adalah negara penghasil kopi terbesar di dunia. Brazil juga memiliki hutan serta sungai Amazon yang merupakan sungai terpanjang kedua di dunia. Brazil merupakan negara merdeka di Amerika Selatan yang masih tergolong negara berkembang. Brazil menjadi wilayah jajahan Portugis sejak tahun 1494 dan meraih kemerdekaannya dari Portugis pada tanggal 7 September 1822. Brazil menjadi negara terbesar di Amerika Selatan, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Wilayahnya hampir sebagian besar benua Amerika Selatan. Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas letak dan luas negara di Brazil. Negara Brazil ini terletak di benua Amerika Selatan yang dilalui oleh garis khatulistiwa seperti negara Indonesia. Secara astronomis, negara Brazil terletak di antara 5 derajat lintang utara, 34 derajat lintang selatan, dan 35 derajat bujur barat, 74 derajat bujur barat. Sementara itu, batas-batas geografis negara Brazil yaitu sebagai berikut. Di sebelah utara berbatasan dengan negara Venezuela, Guyana, Suriname, dan Guyana Prancis. Di sebelah barat berbatasan dengan negara Bolivia dan Peru. Di sebelah selatan berbatasan dengan negara Uruguay. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Atlantik. Luas wilayah negara Brazil yaitu 8.515.767 km kubik yang menjadikan posisi negara ini menempati posisi kelima terbesar di dunia. Kedua, keadaan alam. Secara letak astronomis, Brazil dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga Brazil adalah rumah bagi flora dan fauna yang beraneka ragam. Selain dari itu juga, sumber daya alam Brazil juga luas. Keadaan alam di wilayah tenggara Brazil terdiri atas dataran pantai dan tanah sertao di pedalaman. Dataran pantai merupakan wilayah yang luas dengan tanah yang subur. Daerah sertao yang jarang penduduknya merupakan dataran dan bagian tanah tinggi Brazil yang berbukit-bukit. Daerah ini menghasilkan ternak sapi, beras, ubi kayu, jagung, dan kapas. Dataran tinggi yang terletak di wilayah tengah dan selatan Brasilia meliputi 25% wilayah Brazil. Ketinggiannya di antara 300 sampai 900 meter. Bukit yang terjal membentang di sepanjang pantai tenggara di wilayah ini. Lebih dari sebagian penduduk Brazil tinggal di dataran tinggi ini, terutama di sekitar Sao Paulo dan Rio de Janeiro yang terkenal sebagai jantung ekonomi Brazil. Para petani mengusahakan kopi yang merupakan bahan ekspor utama. Selain kopi, juga ditanam kapas, anggur, kedelai, tebu, dan gandum. Emas, biji besi, dan magnesium dalam jumlah yang besar juga terdapat di wilayah ini. Brazil dilalui oleh garis lintang 0 derajat atau khatulistiwa sehingga memengaruhi iklim yang terdapat di wilayah ini. Brazil juga memiliki variasi musiman karena hampir 90% dari wilayah ini terdapat di wilayah iklim tropis. Brazil memiliki 5 daerah iklim, yaitu ekuatorial, tropis, semi kering, dataran tinggi tropis, dan subtropis. Brazil bagian selatan memiliki cuaca subtropis. Di daerah ini biasanya mengalami embun buku di musim dingin, yaitu antara bulan Juni sampai Agustus, dan salju sesekali di daerah pegunungan seperti pegunungan berikut. Pada bulan Januari, sebagian besar dataran rendah memiliki suhu rata-rata sekitar 26 derajat Celcius dan daerah pantai sekitar 23 derajat Celcius. Tingkat curah hujan di Brazil juga bervariasi. Untuk wilayah Amazon, dengan curah hujan lebih dari 2000 mm per tahun. Serta hutan Amazon hanya memiliki
atau mengalami 3-5 bulan musim kemarau. Untuk vegetasi, lingkungan Brazil merupakan ekosistem besar bagi berbagai keanekaragaman hayati. Pesatnya pertumbuhan ekonomi dan demografi negara membuat semakin meluasnya penebangan hutan Amazon. Akibatnya, luas hutan Amazon kian berkurang karena alih fungsi menjadi daerah peternakan dan pertambangan. Di timur laut Brazil, terdapat sabana semi kering dengan sedikit satwa. Sementara itu, di pedalaman hutan Amazon, diperkirakan terdapat 40.000 jenis tanaman yang merupakan setengah dari tanaman di dunia terdapat di hutan Amazon. Berbagai jenis tanaman yang ada di Brazil, diantaranya sebagai berikut. Sementara itu, hampir 30% hewan di dunia berada di hutan Brazil seperti hewan-hewan berikut ini. Saya akan menjelaskan tentang penduduk di negara Brazil. Negara Brazil ini merupakan negara terbesar ke-6 di dunia berdasarkan jumlah penduduk. Dengan total 206,1 juta jiwa dari data World Population Sheet pada tahun 2016. Tingkat kelahiran di negara Brazil yaitu sekitar 14 dan untuk kematiannya ialah 6 orang per 1000 penduduk. Penduduk Brazil merupakan campuran dari berbagai bangsa, yaitu sekitar 60% adalah keturunan Eropa, terutama berasal dari Jerman, Italia, Portugis, dan Spanyol. Orang kulit hitam meliputi 7%, orang Indian asli hanya sekitar 1%, dan sisanya itu adalah campuran dari berbagai bangsa tersebut. Persebaran penduduk Brazil tergolong tidak merata. Hampir 80% dari jumlah penduduknya tinggal di wilayah paling jauh, 320 km dari pantai. Sedangkan wilayah pedalaman sangat sedikit penduduknya. Poin selanjutnya adalah kegiatan ekonomi. Brazil merupakan negara yang memiliki PDB tertinggi di Amerika Latin karena didukung oleh pertambangan, manufaktur, sektor jasa, dan pertanian yang besar dan maju. Dari sektor pertanian, Brazil adalah sumber utama dunia kopi, jeruk, dan ubi kayu. Produsen utama gula, kedelai, dan daging sapi. Namun, kepentingan relatif pertanian Brazil telah menurun sejak pertengahan abad ke-20, ketika negara mulai mengeksploitasi mineral, industri, dan potensi tenaga air. Dan yang kedua, ada sektor industri. Dari segi industri, Brazil adalah produsen utama sejumlah mineral yang hasilnya diekspor berupa baja, mobil, alat elektronik, dan barang konsumsi. Selain produsen barang logam, Brazil juga termasuk produsen emas dan berlian terbesar, meskipun jumlahnya selalu fluktuatif dari tahun ke tahun. Dan yang ketiga, ada dari sektor pertambangan. Brazil merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya mineral. Sumber daya pertambangan mineral hanya sebagian dieksploitasi, termasuk biji besi, timah, tembaga, piroklor, dan bauksit. Poin yang terakhir yaitu kota-kota besar. Kota-kota terbesar di Brazil diantaranya yaitu Sao Paulo, Rio de Janeiro, dan Salvador. Yang pertama ada Sao Paulo. Sao Paulo adalah kota terbesar di benua Amerika bagian selatan yang menjadi ibu kota negara bagian Sao Paulo, serta merupakan salah satu kota berbahasa Portugis terbesar di dunia. Kota Sao Paulo ini memiliki iklim subtropis. Juli merupakan bulan terdingin, sedangkan bulan terpanas pada bulan Februari. Curah hujan berlimpah dengan rata-rata curah hujan 1.422 mm per tahun. Sebagai ibu kota, Sao Paulo memiliki PDB lebih besar dari kebanyakan negara, khususnya dalam sektor jasa
Yang kedua, ada Rio de Janeiro. Kota ini merupakan ibu kota negara bagian Rio de Janeiro di bagian tenggara Brazil. Rio de Janeiro merupakan ibu kota negara Brazil pada tahun 1763 hingga 1960, yang kini berpindah ke Brasilia. Kota ini disebut kota pelabuhan karena berada di bagian tenggara Brazil dekat dengan Samudra Atlantik. Kota Rio de Janeiro terkenal dengan karnavalnya yang meriah, yang dapat mendatangkan 1 juta wisatawan asing ke Rio de Janeiro. Sementara itu, di wilayah utara merupakan pemukiman penduduk sederhana. Mereka tinggal di lereng-lereng dengan kondisi rumah berdesakan dan kumuh. Pemukiman tersebut sering disebut sebagai kompleks favela. Yang ketiga, ada Salvador. Salvador adalah sebuah kota pelabuhan yang terletak di timur laut Brazil. Kota ini merupakan ibu kota Bahia. Salvador dikenal sebagai ibu kota kebahagiaan karena jumlah penduduknya yang cukup stabil pertumbuhannya dan banyak pesta rakyat seperti karnaval jalanan.